Kembali lagi bersama obrolan Bunda Lela dan Bunda Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda sekalian. Perkenalkan, nama saya Lela Rahmawati. Saya mahasiswi jurusan PIAU semester 5 di Institut Agama Islam Yasni Morobungo. Dan di sebelah saya Agus Novita Sari, mahasiswi Institut Agama Islam Yasni Morobungo, Prodi PIAU semester 5. Nah, kali ini kami akan mengajak bunda-bunda untuk berbincang-bincang mengenai kesehatan dan gizi anak usia dini. Nanti ada beberapa sesi mengenai materi-materi yang akan kami bahas dan kita cakup pada pembahasan kali ini. Yang pertama itu tentang gizi ibu hamil. Nah bunda, penjelasannya akan disampaikan oleh saudari Bunda Novita Sari. Nah, Bunda Novita Sari akan menjelaskan tentang gizi ibu hamil. Bunda-bunda pada penasaran nggak penjelasan tentang gizi ibu hamil yang selama ini mungkin kita kurang ketahui atau kita keliru dalam memahaminya? Baiklah, saya serahkan kepada Bunda Novita Sari. Makasih kepada Bunda Lela. Selamat siang untuk semua bunda yang di rumah. Di sini saya akan menjelaskan gizi ibu hamil. Pada masa kehamilan perlu adanya tambahan 300 kalori, terutama di trimester 2 dan trimester 3. Kenapa pada trimester kedua dan trimester ketiga itu sangat perlu tambahan 300 kalori? Karena itu sangat membutuhkan gizi dari ibu yang sedang mengandung tersebut. Nah, iya, itulah penjelasan dari Bunda Novita tadi. Nah, kita tanya-tanya lagi dong, Bun. Untuk kebutuhan harian nih, Bun, pada sehari-hari yang dibutuhkan oleh seorang ibu yang sedang mengalami kehamilan atau mengandung itu, zat-zat atau gizi seperti apakah yang sangat dibutuhkan, Bun? Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa saja kebutuhan harian ibu hamil. Yang pertama ada protein. Protein yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu dalam harian mencukupi sebanyak 75 sampai 100 gram. Itu dengan cara mengkonsumsi makanan seperti daging sapi, lemak, tahu dan kacang-kacangan. Maka dengan mengkonsumsi makanan tersebut dapat menambah protein ibu hamil. Yang kedua yaitu karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat adalah suatu zat penghasil energi. Makanan yang bisa menghasilkan karbohidrat itu seperti nasi, kentang, sereal, dan sayur-sayuran. Maka ibu hamil sangat bagus untuk mengkonsumsi seperti sayur-sayuran, sereal untuk menambah karbohidrat itu tersendiri. Yang selanjutnya yaitu kalsium. Yang dibutuhkan oleh ibu hamil dalam sehari, kalsium itu adalah sekitar 1000 mg. Bisa mengkonsumsi 1000 mg. Dan makanan seperti apa saja sih yang bisa menambahkan kalsium tersebut? Yaitu seperti memakan bayam, keju, ikan salmon. Maka dari makanan-makanan itu dapat menambahkan kalsium ibu hamil. Ya, selanjutnya ada folat. Folat juga salah satu yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Karena folat itu sangat bagus dikonsumsi sekitar 800 mikrogram. Ibu hamil sekitar 800 mikrogram. Makanan seperti apa sih yang dapat menambah asam folat itu bagi ibu hamil? Yaitu seperti mengkonsumsi makanan telur hati sapi. Maka seperti itu tadi, seperti telur hati dan sapi dapat menambah asam folat tersebut. Maka bagi bunda-bunda yang di rumah, jangan
Jangan malas untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Karena apa? Karena itu sangat dibutuhkan oleh ibu yang sedang hamil atau sedang mengandung. Karena gizi-gizi itu dapat membantu pertumbuhan bayi yang berada dalam kandungan ibu hamil tersebut. Selanjutnya ada zat besi. Zat besi juga salah satu kebutuhan ibu hamil. Berapa sih kebutuhan zat besi itu? Berapa sih kebutuhan zat besi itu? Itu sekitar 27 mg. Dan makanan apa sih yang dapat dikonsumsi untuk menambahkan zat besi itu sendiri? Itu seperti lobak. Maka dengan mengkonsumsi lobak, ibu hamil itu dapat menambahkan zat besi itu 17 mg. Maka bagi ibu hamil di rumah, saya sarankan lagi jangan pernah bosan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, seperti itu penjelasan tadi kebutuhan harian ibu hamil. Nah, ya baik bunda-bunda di rumah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bunda Novita, banyak sekali nutrisi yang kita butuhkan bila mengalami masa kehamilan. Tadi ada kalsium ya bunda, Iya, ada betul. protein, zat besi, karbohidrat, dan asam folat. Betul Selanjutnya sekali. bunda, vitamin-vitamin yang kita perlukan nih bunda dalam masa kehamilan. Apa saja bunda bentuk vitaminnya? Baiklah, vitamin apa saja sih yang diperlukan atau yang harus dipenuhi selama masa kehamilan? Yaitu ada vitamin A, C, B6, B12, dan D. Bagaimana cara sih agar vitamin-vitamin tersebut bisa terpenuhi? Yaitu dengan cara sarapan pagi. Dengan sarapan pagi juga dapat memenuhi vitamin-vitamin yang telah saya sebutkan tadi. Dan juga bisa mengkonsumsi seperti buah, makanan-makanan sehat seperti makan kacang-kacangan, telur, ayam. Itu dapat menambah vitamin-vitamin yang seperti vitamin A, C, B6, B12, dan D. Iya, seperti penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bunda Novita, bunda-bunda, intinya kita harus mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Betul ya, Bunda. sekali. Iya. Mungkin bunda cukup sekian penjelasan mengenai gizi ibu hamil. Sesi untuk penjelasan ini kami tutup, kami lanjutkan pada sesi kedua, yaitu mengenai Nana. Lumayan. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua yang membahas tentang kesehatan dan gizi anak usia dini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang kesehatan dan ilmu gizi yang akan dibahas oleh Bunda Lela Rahmawati. Semoga bunda-bunda yang di rumah dapat memahami secara baik. Kepada Bunda Lela Rahmawati dipersilakan. Nah, baiklah bunda. Yang pertama kita ketahui tentang gizi. Apa sih gizi itu? Kita banyak mengenal istilah tentang gizi. Di dalamnya banyak zat-zat yang sangat berfungsi atau sangat berguna bagi tubuh. Nah, gizi itu bunda merupakan substansi organik berupa zat pada makanan yang dibutuhkan organisme untuk menjaga fungsi dan sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan jaringan tubuh, dan kesehatan. Selanjutnya kita akan mengenal dulu tentang ilmu gizi. Ilmu gizi yaitu ilmu yang mempelajari substansi organik berupa zat pada makanan yang dibutuhkan organisme untuk menjaga fungsi dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan jaringan tubuh, dan kesehatan. Nah, gizi atau nutrisi dalam bahasa Inggris disebut nutrients atau nutrition. Baik Bunda Lela, seberapa penting sih pemahaman tentang urgensi kesehatan dan ilmu gizi itu bagi anak usia dini?
Nah, bunda-bunda sekalian, saya akan menjelaskan tentang urgensi atau pentingnya kesehatan dan tentang ilmu gizi yang perlu kita tanamkan pemahaman pada diri kita masing-masing. Yang pertama yaitu tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh pemenuhan gizi tadi. Tidak hanya sejak lahir, tapi justru sejak dalam kandungan. Sebab kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi itu kita harus penuhi sejak anak dalam kandungan. Yang kedua yaitu pada umumnya masalah kesehatan yang sering dialami anak itu atau sering dialami atau dirasakan oleh anak itu pengaruhnya diakibatkan karena kurang gizi, pola makan, kurang olahraga, dan pelecehan. Jadi kurangnya gizi termasuk salah satu masalah kesehatan yang dialami oleh anak. Yang ketiga, karena pentingnya manfaat-manfaat gizi atau nutrisi tersebut, karena mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi perkembangan kognitif anak atau kecerdasan otak anak, daya tahan tubuh anak, dan kekebalan tubuhnya melawan penyakit-penyakit atau bakteri serta virus-virus berbahaya. Selain itu, gizi atau nutrisi itu menjadi sumber energi atau sumber tenaga bagi anak, ya Bunda. Lalu apa saja sih proses perkembangan yang terlibat langsung dengan kegiatan belajar siswa itu tersendiri, Bunda? Iya, proses perkembangan ya Bunda yang terlibat langsung dalam proses belajar siswa. Kita perlu ketahui proses perkembangan dalam proses belajar itu dapat berupa perkembangan motorik ya Bunda, baik itu motorik halus maupun motorik kasar seperti meremas-rebas, menulis ataupun menggerakkan jemari. Sementara motorik kasarnya nanti dapat melompat, berlari, menendang bola serta menaiki anak tangga. Yang kedua itu perkembangan kognitif atau perkembangan otak. Jadi kecerdasan pengetahuan itu yang terlibat langsung dalam kegiatan belajar perkembangannya. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial dan moral. Jadi perkembangan sosial dan moral anak itu dapat dikembangkan melalui proses belajar yang dialami anak di sekolah maupun di rumah. Baiklah Bunda, lalu apa saja sih fungsi zat gizi itu bagi anak? Oh, fungsi zat gizi bagi anak. Baiklah, yang pertama Bunda, fungsi zat gizi bagi anak. Zat gizi itu sumber energi atau sumber tenaga yang utama bagi anak maupun orang dewasa. Jadi dari cadangan lemak, karbohidrat, dan protein itu adalah sumber energi atau tenaga bagi anak. Yang kedua, zat gizi itu zat membangun tubuh atau protein. Yang ketiga, zat gizi pengatur vitamin dan mineral. Jadi zat gizi itu akan mengatur jumlah vitamin dan mineral yang ada di dalam tubuh. Ya, selanjutnya ya Bunda, fungsi karbohidrat atau zat hidrat arang bagi tubuh. Dibutuhkan tadi Bunda sebagai bahan bakar yang akan menghasilkan panas dan tenaga. Jadi tenaga kita ini dapat kita peroleh dari karbohidrat. Karena karbohidrat itu terdapat dalam zat-zat makanan yang biasa kita konsumsi Bunda, seperti nasi, gandum, roti, pisang, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Semua itu bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang selanjutnya Bunda, fungsi lemak. Nah, fungsi lemak itu sangat penting ya Bunda, sebab sumber tenaga dan juga menjaga kesehatan kulit kita ini. Baik itu lemak hewani maupun lemak nabati. Lemak hewani kita dapat dari daging-dagingan, baik itu daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya yang halal ya Bunda. Yang selanjutnya yaitu dari telur yang juga mengandung lemak hewani. Sementara lemak nabati atau lemak tumbuhan dapat kita konsumsi dari mengkonsumsi alpukat, kedelai, dan tumbuhan-tumbuhan lain yang mengandung lemak nabati. Selanjutnya ya Bunda, fungsi zat mineral yang dikandung dalam sayuran hijau seperti sayuran-sayuran hijau, sawi,
dan sayuran yang mempunyai pigmen hijau. Yang selanjutnya dari hewan ataupun makanan daging-dagingan seperti sarden, salmon, dan juga sayuran hijau tadi termasuk juga brokoli ya Bunda. Itu sangat berguna untuk pembentukan tulang dan gigi pada masa kanak-kanak. Juga ada di dalam makanan jeruk, susu, mengandung zat mineral. Juga sangat berfungsi pada proses pembekuan darah. Apabila seorang anak terluka, zat mineral itu sangat berfungsi pada pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya ya Bunda, kita akan membahas tentang zat besi. Seperti pada sesi pertama tadi, sini akan sedikit dijabarkan lebih luas. Zat besi itu terdapat pada makanan-makanan seperti nasi putih, kacang-kacangan, dan tomat. Selain itu ada kentang, tiram, daging. Bersama dari kacang-kacangan tersebut, protein membentuk darah yang diperlukan. Juga ada ikan, bayam, dan kacang merah. Baik Bunda, apa saja sih fungsi vitamin bagi anak itu tersendiri? Iya, baiklah Bunda, saya akan menjelaskan tentang fungsi vitamin. Yang pertama kita akan membahas vitamin A. Vitamin A itu berfungsi agar kulit kita ini terasa sehat dan halus. Kesehatan jaringan selaput, lendir, dan mencegah rabun senja. Jadi vitamin A itu sangat berguna untuk mata. Untuk pertumbuhan tulang juga ya Bunda, dapat kita konsumsi dari wortel, minyak ikan, keju, pisang, apel, dan susu. Jadi makanan-makanan tersebut banyak mengandung vitamin A ya Bunda. Selanjutnya vitamin B Bunda. Vitamin B itu dapat meningkatkan nafsu makan, kesehatan jaringan saraf, penting dalam proses pembentukan HA yang sebenarnya kita dapatkan dari sumber-sumber makanan berupa bayam, kacang polong, ayam, hati, dan biji-bijian. Yang ketiga yaitu vitamin B2. Nah, Bunda pada tahu nggak vitamin B2 itu fungsinya apa sih? Vitamin B2 itu membantu sel dalam memakai zat asam, membuat kulit sehat dan halus, terutama di sekitar mulut dan hidung ya Bunda. Nah, kita dapat mendapatkan vitamin B2 ini dari sumber makanan berupa susu, buncis, kangkung, telur bebek, telur ayam. Jadi makanan-makanan tersebut mengandung banyak vitamin B2. Selanjutnya yang keempat yaitu vitamin B4 atau kolin. Makanan ini sangat berfungsi untuk otak, mengatur sistem saraf dan aktivitas mental. Jadi aktivitas mental dan saraf itu dipengaruhi oleh vitamin B4 yang kita konsumsi ya Bunda. Serta melindungi membran sel, menurunkan kolesterol, sifatnya menenangkan. Sumbernya dapat kita dapatkan dari bersamaan tadi protein B9 dan B12. Selanjutnya vitamin B5 atau asam pantotenat yang menjadi kontroversi lemak dan karbon untuk menjadikan energi. Konversi. Vitamin B5 atau asam pantotenat ya Bunda mengkonversi lemak dan karbo untuk menjadi energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Bertanggung jawab memproduksi hormon seks dan stres sehingga dapat dikeluarkan secara sebagaimana mestinya, mengurangi tanda-tanda penuaan. Jadi kita dengan mengkonsumsi vitamin B5 ini Bunda akan menghambat proses penuaan. Selanjutnya vitamin B6 yang bersinergi dengan vitamin B12 Bunda, serta yang berfungsi mengatur kadar asam amino atau homostein terkait jantung, terlibat dari pengaturan suasana hati dan tidur, membantu mengurangi peradangan pada penyakit rematik. Jadi
Vitamin B6 atau pyridoxine ini sangat berfungsi untuk tubuh kita ya, yang kita dapat dari sumber daging-dagingan, ikan-ikanan seperti ikan-ikanan seperti daging ikan, tuna, salmon, kacang-kacangan, biji bunga matahari atau kuaci ya Bunda, keju, beras merah, wortel. Terima kasih kepada bunda-bunda yang di rumah masih setia bersama kami dalam menyampaikan materi kesehatan dan gizi anak usia dini. Baiklah, selanjutnya yaitu kami akan membahas materi tentang ASI yang akan dibahas oleh sahabat saya Bunda Lela Rahmawati. Kepada Bunda Lela Rahmawati dipersilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang bunda-bunda sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang peningkatan kecerdasan anak melalui pemberian ASI dalam Al-Quran. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu dari mana sih datangnya ASI itu dan pada saat kapankah ASI itu mulai terbentuk. Nah, setiap perempuan sebenarnya Bunda mempunyai kelenjar susu. Ya, laki-laki pun begitu ya, menghasilkan cairan yang berisi ASI tersebut, air susu ibu, yang disebut air susu ibu. Nah, itu merupakan bagian yang sangat penting dalam proses kelangsungan hidup bayi. Nah, pada masa kanak-kanak ataupun pada masa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan itu mempunyai kelenjar susu. Namun seiring berjalannya waktu pada masa remaja, kelenjar susu pada perempuan pun akan semakin berkembang. Sementara pada laki-laki tidak berkembang sama sekali. Nah, berkembangnya kelenjar susu pada perempuan ini yang akan mengisyaratkan bahwa perempuan itu sudah akhir balik ataupun sudah memasuki masa pubertas. Nah, kelenjar susu itu nanti bunda-bunda akan semakin berkembang apabila seorang wanita sudah mengalami masa kehamilan. Pada trimester pertama, ASI atau air susu ibu akan mulai diproduksi oleh kelenjar susu ibu. Nah, kelenjar susu tersebut pada dasarnya berkembang makin nyata setelah memasuki masa pubertas seperti yang sudah saya sebutkan tadi. ASI yang akan dihasilkan oleh ibu setelah melahirkan itu disebut dengan kolostrum. Nah, kolostrum ini bunda itu sangat penting untuk perkembangan bayi sebab pada pengeluaran ASI pertama itu yang disebut kolostrum sangat memiliki gizi yang sangat baik untuk seorang bayi. Di mana mengandung imunoglobin yang bisa untuk pertahanan tubuh bayi untuk melawan penyakit-penyakit serta hal-hal yang tidak diinginkan mengenai kesehatan. Nah, apa sih keunggulan ASI itu dibandingkan dengan ASI yang lainnya? Baiklah bunda, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Novita yang menanyakan apa sih keunggulan ASI dibanding dengan susu-susu formula atau susu hewani lainnya. Nah, keunggulan ASI tentu sangat banyak keunggulannya ya bunda, sebab ASI tersebut selain bersifat alami, dia juga akan memenuhi kebutuhan bayi, kebutuhan yang termasuk kandungan protein dan asam amino. Banyak sumber yang menjelaskan bahwa ASI memiliki potensi yang ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut. Pertama, aspek gizinya bunda. Ya, dalam aspek gizi, manfaat kolostrum atau ASI pertama yang keluar tadi bunda, yang pertama mengandung zat kekebalan tubuh, di mana anak bayi atau balita tadi bisa melawan penyakit-penyakit. Yang kedua, memenuhi kebutuhan gizi bayi, mana zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi pada masa. Yang ketiga, mengandung protein dan vitamin A yang tinggi dan mengandung karbohidrat serta rendah lemak.
Kita mengetahui kan bunda-bunda banyak susu formula, susu-susu yang dijual di pasaran itu kandungan lemaknya sangat tinggi. Sementara di dalam ASI kandungan lemaknya itu lebih rendah, kandungan gizinya lebih tinggi, serta asam amino dan protein. Nah, pada pengeluaran ASI pertama atau yang disebut kolostrum tadi bunda, itu bisa membantu seorang bayi untuk mengeluarkan kotoran pertamanya. Bayi akan mengeluarkan kotoran pertamanya yang dibantu dengan tadi mengonsumsi ASI dari seorang ibu. Baiklah, itu tadi penjelasan aspek gizi yang terkandung di dalam ASI. di dalam ASI. Selanjutnya Iya. Apa sih komposisi ASI? Apa sih komposisi ASI tersebut si bunda? Iya, komposisi ASI yang pertama bunda-bunda harus mengetahui ya. ASI itu adalah sejenis zat atau itu mudah dicerna. Jadi pada masa pencernaan bayi kan pencernaannya belum terlalu kuat serta belum terlalu sempurna bunda. Jadi apabila diberikan ASI adalah suatu zat yang mudah dicerna oleh bayi. Yang kedua, ASI mengandung zat-zat gizi yang berkualitas tinggi yang tidak kita dapatkan di luar dari ASI tersebut. Yang ketiga, selain mengandung protein yang tinggi, ASI memiliki perbandingan sesuai untuk bayi. Nah, selanjutnya bunda, pemberian ASI sendiri sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Banyak referensi dalam Al-Quran dan sains pun menganjurkan seorang ibu untuk menyusui anaknya. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233, Luqman, Al-Ahqaf, dan surah Al-Talaq, dan banyak lagi surah lainnya yang menganjurkan untuk pemberian ASI kepada bayi. Seperti yang saya sebutkan, ini ada beberapa ayat diantaranya yang menyebutkan secara tersurat menyebutkan bahwa penyusuan terhadap bayi setidaknya dilakukan hingga 2 tahun ya bunda, hingga anak mencapai usia 2 tahun. Disebutkan di sini, para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bayi yang menyempurnakan penyusuannya. Penyusuan yang sempurna itu akan didapatkan oleh bayi pada penyusuan yang 22 tahun penuh ya bunda. Selain itu, dari hasil penelitian pun menunjukkan bahwa di dalam ASI terdapat banyak sekali zat yang tidak ditemukan secara alami di luar ASI, yang pada susu formula tidak ada, pada susu hewani tidak ada, selain dari ASI tersebut. Nah, anjuran dalam firman tersebut sangat relevansi dengan kampanye pemberian ASI eksklusif yang dilakukan oleh para peneliti, lembaga WHO, serta para penggiat HAM atau hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa ASI itu penting bagi bayi dan merupakan hak serta kewajiban bagi ibu. Jadi seorang ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya, dan anak mempunyai hak untuk mendapatkan ASI tersebut dari seorang ibu. Apa sih kesimpulannya bunda dari yang telah dijelaskan tadi tentang ASI, tentang ASI tadi? Iya, jadi kesimpulannya bunda, oleh karena itu dari manfaat-manfaat ASI yang sudah kita ketahui dan begitu besarnya manfaatnya terhadap tingkat pertumbuhan dan kecerdasan bayi, maka perlu adanya penyuluhan untuk menganjurkan pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Tidak hanya itu, ASI itu juga sebagai faktor kecerdasan bayi tadi, dan mengenai itu kita harus mendalam lagi kajian mengenai ASI tersebut. Serta kita harus mencari sumber daya alam yang bisa meningkatkan produksi ASI dari seorang ibu tersebut. Nah, dari situ potensi-potensi yang bisa kita bisa menemukan bahan-bahan alam yang bisa mencegah terjadinya gangguan terhadap produksi ASI dari seorang ibu setelah melahirkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan perihal kecerdasan yang dipengaruhi oleh ASI, kecerdasan anak.
Selanjutnya saya serahkan kepada Bunda Novita. Makasih kepada Bunda Lela telah menjelaskan apa sih itu ASI tadi. Semoga bunda-bunda yang di rumah dapat memahami dan dapat memberi ASI yang terbaik untuk anaknya, agar anak kita dapat tumbuh dan kembang secara optimal. Baiklah bunda-bunda, mungkin untuk pembahasan ASI cukup sampai di sini. Akan membahas tentang materi yang lain. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Bunda, dengan saya Bunda Lela dan Bunda Novita. Kali ini kita akan membahas tentang analisis hubungan gizi dengan kesehatan dan kecerdasan anak. Langsung saja kepada pematerinya saya serahkan untuk mengawali bincang-bincang kita kali ini. Kepada Bunda Novita, kita persilahkan. Baiklah bunda-bunda, di sini saya akan menjelaskan peran gizi terhadap perkembangan. Yang pertama yaitu zat gizi yang tidak memadai menyebabkan status gizi anak itu akan terganggu. Maka apabila ada zat gizi anak itu tidak baik, maka akan mengganggu dalam pertumbuhan anak itu tersendiri. Maka apabila gangguan itu berat dan terjadi sewaktu proses pembentukan sel otak dan myelinasi, maka akan menyebabkan gangguan pertumbuhan otak. Zat gizi anak itu buruk bukan saja mengganggu dalam pertumbuhan anak itu tersendiri, maka juga dapat mengganggu pertumbuhan otak anak. Maka di sini sangat berbahaya ya bunda-bunda jika zat gizi anak itu tidak memenuhi atau tidak memadai. Selanjutnya yaitu asupan zat gizi yang tidak memadai akan menyebabkan anak mengalami kekurangan energi, sehingga mereka melakukan isolasi sosial dan kurang melakukan eksplorasi, akhirnya mengalami gangguan perkembangan. Di sini juga jika anak tidak memadai dalam asupan zat gizinya akan menyebabkan membuat anak itu susah bergerak, lemas dan tidak terlalu aktif ya jika asupan gizinya tidak memadai ya bunda. Nah, di sini ada hasil penelitian, ada pengaruh gizi terhadap kecerdasan serta perkembangan motorik. Maka jika gizi anak itu buruk juga dapat menyebabkan pengaruh terhadap perkembangan motorik anak itu tersendiri, baik itu motorik halus maupun motorik kasar. Karena apa? Karena gizi ini dapat membantu atau menambahkan energi anak itu dalam bergerak atau melakukan suatu aktivitas. Selanjutnya, anak dengan status gizi yang kurang akan sulit mengalami peningkatan motorik kasar dibandingkan dengan anak yang memiliki status gizi yang baik. Ya karena apa bunda? Karena gizi itu dapat memenuhi kebutuhan energi anak itu sendiri. Selanjutnya kurang gizi menyebabkan apa bacaan itu mah? Kurang gizi menyebabkan isolasi diri, yaitu mempertahankan untuk tidak mengeluarkan energi yang banyak. Maka anak yang tidak mencukupi energinya, tidak mencukupi asupan gizinya, akan membuat anak itu mengeluarkan energi yang lebih sedikit atau yang kurang banyak. Selanjutnya hasil penelitian dari Denny Elvaprizo dan Rina Yendrina, yang mana di sini menjelaskan hubungan status gizi dan kesertaan dalam layanan pertumbuhan perkembangan terhadap kemampuan kognitif anak usia 2-5 tahun. Ada di sini anak dari orang tua dengan status ekonomi lemah bisa dikatakan tidak mampu. Maka di sini bisa dikatakan orang tua lebih cenderung sibuk dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari
nafkah dan mempunyai pengetahuan yang kurang atau lebih sedikit tentang bagaimana cara mendidik dan memberi stimulasi bagi perkembangan anaknya. Baiklah Bunda, dari penjelasan tadi tentang pentingnya gizi untuk kesehatan dan kecerdasan anak, apa sih kesimpulan yang dapat kita tarik dari penjelasan dan penjabaran yang panjang tadi Bunda? Oh ya, makasih. Maka dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa status gizi yang baik akan memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum pada anak itu lebih tinggi. Tapi jika sebaliknya kekurangan gizi anak itu rendah atau tidak baik, maka di sini mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan spiritual itu tersendiri terhadap anak yang kekurangan gizi. Maka di sini bunda yang di rumah ataupun yang berada dimanapun, semoga dapat memberikan asupan gizi yang terbaik atau yang baik untuk anak kita, agar anak kita dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usia mereka. Ya, makasih Bunda. Mungkin cukup sedemikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Bunda Lela Rahmawati. Ya, itulah tadi penjelasan dari beberapa materi yang sudah kami sampaikan ya Bunda. Dari sesi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kami harap bunda-bunda di rumah dapat memahami dengan jelas serta dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kesehatan dan gizi anak usia dini. Saya Lela Rahmawati undur diri dan mohon pamit, serta saya Agus Novitasari. Ya, kami berdua undur diri dan mohon pamit. Sampai jumpa pada sesi materi selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.